Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 29 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penebus kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, bahwa bagi mereka yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini, tanggal 29 Agustus tahun 2025, berjudul Penganiayaan di Zaman Yesus, Penganiayaan Sekarang. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 15 ayat 20 yang berbunyi, "Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu." Kita membaca dalam Injil Lukas di mana Kristus di rumah ibadah Nazaret mengumumkan dirinya sebagai yang diurapi, sebagaimana yang ia bacakan dari kitab Nabi Yesaya, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Lalu iblis membisikkan ketidakpercayaannya, dan orang-orang di rumah ibadat berkata, "Bukankah ia ini anak Yusuf? Betapa cepatnya arus berubah." Dan mereka dipenuhi kegilaan dan amarah, karena Yesus memperlihatkan kepada mereka kemurtadan rohani mereka yang sebenarnya. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Namun, Yesus dilindungi dalam misinya oleh para malaikat surgawi, melewati di tengah-tengah mereka tanpa diketahui, ia pun pergi. Herodes dan para penguasa yang jahat membunuh dia yang benar, tetapi Kristus tidak pernah membunuh siapapun, dan kita dapat menghubungkan roh penganiayaan karena pria dan wanita menginginkan kebebasan hati nurani dengan asal-usulnya setan. Ia penipu, pendusta, pembunuh, dan penuduh saudara-saudara seiman. Ia senang melihat kesengsaraan manusia. Ia bersuka cita dalam kesusahan. Dan ketika kita melihat penganiayaan kejam terhadap mereka yang menaati Allah sesuai dengan suara hati nurani mereka sendiri, kita dapat mengetahui bahwa inilah misteri kejahatan.
Pertentangan ini terjadi atas anak Allah. Ia ditindas, dihina, dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Sang Raja Sorga harus meninggalkan tempat jeripayahnya berulang kali karena setan meremukkan tumitnya, dan akhirnya kejahatan setan mencapai puncaknya ketika setan mengilhami dan mengendalikan pikiran orang-orang jahat untuk menyalibkannya. Permusuhan setan akan terus berlanjut, sengit dan gigih terhadap para pengikut Yesus. Kristus telah berkata kepada umat-Nya yang setia, "Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu." Tidak akan ada permusuhan antara malaikat-malaikat yang jatuh dan manusia-manusia yang jatuh yang telah melakukan pekerjaan dan permainan setan. Kejahatan, dimanapun ia berada, dengan menolak terang dan kebenaran serta menjauh dari Allah yang hidup, akan selalu bersekutu melawan orang-orang yang benar dan taat. Dikutip dari manuskrip 62 tahun 1886. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Apakah yang membuat orang-orang Yahudi di zaman Yesus menganiaya Yesus? Yohanes 15 ayat 18 berkata, "Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah." Orang Yahudi mengerti bahwa saat Yesus berkata, "Aku adalah anak Allah," hal itu artinya Yesus menyamakan diri dengan Allah. Sebab Bapa dan Anak satu dalam alamiah. Orang Yahudi marah kepada Yesus bukan karena Yesus muncul bersamaan dengan Allah Bapa di masa kekekalan, tetapi oleh karena Yesus lahir dari Bapa. Kemudian dalam Yohanes 10 ayat 32 dan 33 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Artinya, orang Yahudi sungguh dibutakan. Pekerjaan baik yang Yesus lakukan banyak berhubungan dengan mujizat, dan hal itu bukan masalah bagi mereka. Yang menjadi masalah bagi mereka adalah karena Yesus mengaku sebagai anak Allah, dan dengan sendirinya menyamakan diri dengan Allah. Jadi, Yesus dianiaya dan bahkan dibunuh oleh karena dia mengaku sebagai anak Allah, yaitu anak yang sesungguhnya, anak yang lahir dari Bapa. Sebab orang Yahudi paham bahwa saat mengaku anak, hal itu menyamakan dirinya sama dengan Allah, yaitu dalam alamiah. Yohanes 19 ayat 7 berkata, jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ini ayat yang menarik. Yesus mau dibunuh oleh orang Yahudi bukan karena mengaku muncul bersamaan dengan Bapa di masa kekekalan, sebagaimana doktrin Trinitas Gereja Advent yang sekarang ini ajarkan. Yesus juga mau dibunuh oleh orang Yahudi bukan karena menganggap dirinya sebagai Allah anak, tetapi sebagai anak Allah. Yesus dianiaya dan bahkan dibunuh hanya oleh karena dia mengaku dirinya sebagai anak Allah. Inilah yang disampaikan oleh renungan pagi hari ini. Mengapa kebenaran ini penting kita ketahui? The Desire of Ages halaman 678 paragraf 3 berkata, sebagai penembus dunia, Kristus senantiasa dihadapkan pada kegagalan yang nyata. Ia, sang pembawa rahmat bagi dunia kita, tampaknya hanya melakukan sedikit dari pekerjaan yang ia rindukan untuk lakukan, yaitu mengangkat dan menyelamatkan. Pengaruh setan senantiasa berusaha menghalangi jalannya. Namun ia, yaitu Yesus, tidak putus asa.
Perlakuan orang Yahudi terhadap Yesus adalah usaha setan dalam menghalangi jalannya Yesus. Namun itu semua tidak membuat Yesus undur, malah Yesus maju terus. Itu sebabnya melalui Nabi Yesaya, Yesus berkata dalam Yesaya 49 ayat 4, "Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku." Dan tentang ayat ini, Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 679, paragraf 1. Yesus bersandar pada perkataan ini, yaitu pada ayat tadi, dan dia tidak memberi setan keuntungan apapun. Ketika langkah terakhir Kristus dalam kerendahan hati akan diambil, ketika duka cita terdalam menyelimuti jiwanya, dia berkata kepada murid-muridnya, "Penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku. Penguasa dunia ini telah dihukum. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar." Yohanes 14 ayat 30, 16 ayat 11, dan 12 ayat 31. Dan ini semua terjadi saat Yesus berkata, "Sudah selesai." Setan dihukum dan dilemparkan keluar, yaitu keluar dari sorga untuk kedua kalinya. Oleh kematian anak Allah, maka setan dimusnahkan. Ibrani 2 ayat 14. Namun, renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 248, paragraf 6. Permusuhan setan akan terus berlanjut, sengit dan gigih terhadap para pengikut Yesus. Kristus telah berkata kepada umat-Nya yang setia, "Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu." Artinya, kita akan menerima aniaya yang sama dengan Yesus, hanya oleh karena mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya. Sebab, di dalam gereja Advent yang sekarang ini telah diajarkan bahwa kita berurusan dengan penggunaan kiasan dari kata anak. Saudara Angel Manuel Rodriguez menyatakan bahwa kata anak untuk Yesus adalah metafora atau kiasan, yaitu bukan yang sebenarnya. Apakah itu yang Yesus nyatakan tentang dirinya? Oh tidak. Yesus nyatakan bahwa dirinya adalah anak yang keluar dari Bapa atau lahir dari Bapa. Yohanes 8 ayat 42. Dan bila saudara rindu untuk mengikuti pekabarannya, bisa ikuti pelajaran dengan judul Yohanes 3 ayat 16 bukan Trinitas dalam channel YouTube Yohanes 173. Jadi, mereka yang mengabarkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya telah menerima aniaya dari gereja Advent yang sekarang ini. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu." Pilihan ada pada saudara. Mau percaya perkataan dan ajaran manusia bahwa Yesus adalah anak Allah metafora, atau percaya kepada perkataan Yesus bahwa dia adalah anak Allah yang lahir dari Bapa? Adalah doa kami, saudara sekalian, memilih untuk percaya pada perkataan Yesus bahwa dia adalah anak yang lahir dari Bapa, dan Bapa mengaruniakan hidup yang kekal di dalam anak yang lahir dari dirinya. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa sebagaimana Yesus dianiaya pada zaman dahulu, demikian juga kami menerima aniaya yang serupa, yaitu hanya oleh karena mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya, anak yang lahir dari Bapa. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, maka kami dapat menerima kebenaran sejati tentang anak Allah, bahwa Yesus lahir dari Bapa di masa kekekalan dan bukan muncul bersamaan. Dan Bapa mengaruniakan hidup yang kekal hanya melalui anak yang lahir dari Bapa.
sebab hidup Bapa mengalir kepada semuanya melalui Anak-Nya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.